Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santri dan santriwati, pengajian kita malam ini mengambil judul adab bergaul dengan manusia. Perlu diketahui adab ini adalah bagian daripada syariat. Menurut Imam Ghazali, syariat itu dibagi dua. Ada syariat zahir, ada syariat batin. Syariat zahir itu yaitu mempelajari dan mengamalkan rukun Islam yang 5. Itu secara zahir, disebut namanya syariat zahir. Kemudian ada syariat batin, itu 2 itu. Yang pertama mengenai tentang akidah. Tentu kita belajar tentang ilmu kalam atau ilmu usul. Yang kedua ilmu tasawuf. Harus kita belajari dalam ilmu tasawuf itu 2 macam. Yang pertama supaya kita tahu sifat-sifat mahmudah atau sifat yang terpuji, dan yang kedua sifat-sifat madhumah atau sifat-sifat yang tercela. Nah, adab ini bagian daripada syariat batin, masuk di dalam pelajaran tasawuf. Adab bergaul dengan manusia. Di sini tidak mengatakan orang muslim, tapi dia katakan dengan manusia yang diterangkan dalam Islam. Jadi pergaulan dengan semua orang itu, yang menjelaskannya itu ialah agama Islam. Banyak macam-macamnya. Ada yang khusus bagi orang muslim kepada orang muslim, sesama muslim. Ada yang umum kepada segala golongan manusia. Kita harus tahu adabnya. Sesama muslim bagaimana kita beradab, sesama manusia, golongan manusia, apakah dia Islam atau tidak Islam, itu perlu juga kita ketahui dan sebagainya. Di sini saya kemukakan yang penting-penting saja dari adab-adab itu, yang sangat perlu diketahui oleh setiap muslim atau muslimah. Itu bukan hanya muslim, tapi muslimahnya juga perlu diketahui. Maka perkara ini saya bagi kepada 10 macam. Nanti mungkin punya semacam sesi pertama, kedua sampai ke 10 kita. Nah, perkara yang saya di sini kepada 10 macam ini sebagai pokok-pokoknya saja, yang kemudian di mana perlu akan saya iringi dengan keterangan-keterangan baik dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Yang 10 macam itu ialah: 1. Ikutilah petunjuk agama dalam beradab kepada manusia. Nah, di sini bukan kepada muslim saja. Nanti ada bab khusus untuk ini.
marilah kita coba bicarakan lebih lanjut tiap-tiap macam yang 10 tadi itu. Kita awali dulu dengan yang pertama tadi. Ikutilah petunjuk agama dalam beradab kepada manusia. Manusia berbagai macam adat dan kepercayaan. Ada yang begini adabnya, ada yang begini adabnya. Ada yang kepercayaannya begini, ada kepercayaan begini, tidak sama itu. Dia punya warna-warni manusia itu. Contohnya kita aja nggak sama pakaiannya kan. Nah ini juga termasuk apa yang kamu minta tadi itu. Bagaimana kita bersikap sebagai orang anakmu. Pokoknya kalau dia amalkan yang ini semuanya itulah itu. Apalagi di Indonesia itu sukunya banyak sekali. Ada saya dengar itu 17.000 sukunya itu. Tapi dia bisa bersatu dengan kesatuan apa? Pancasila. Ada istilahnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Harga Mati, kayak gitu. Dan beraneka ragam kesukaan. Manusia tidak sama sukanya itu. Sama dengan makanan itu. Kita manusia sebagai makanan. Ada yang suka pelecing. Ada yang tidak suka pelecing. Ada yang suka sate. Ada yang tidak suka sate. Dulu ada teman saya itu kalau makan sate pakai nyur itu, dia tidak mau. Itu dilihatnya seperti tai geruk aja. Selera lain kan, kesukaan lain, tak bisa disamakan. Kayaknya cantik aja relatif guys. Ada yang suka mukanya bundar, ada yang lonjong, ada juga itu. Makanya Tuhan menciptakan macam-macam. Tinggal mau pilih mana yang dia suka kan gitu. Dan itulah boleh dicela karena itu ciptaan Allah. Mungkin kamu tidak bisa suka dengan orang yang penglihatannya agak miring itu kan. Tapi ada yang suka itu. Kenapa suka? Ya tidak perlu nengok kemana ke situ aja, cukup dengan itu aja sudah cukup gitu kan. Ada chip hikmahnya. Beraneka ragam kesukaan dan cita-citanya. Cita-citanya tidak sama itu. Bahwa kau nak kalau berita, kamu cita-citanya, oh saya jadi ustaz, oh saya jadi pramugari, apa namanya itu, oh saya jadi perawat, saya jadi belian. Cita-citanya tidak sama. Ada yang bilang walaupun kamu jadi apa, oh jadi poluan kata. Apa Polan itu polisi wanita. Nah, bahkan ini yang laki-laki jadi apa Polri katanya. Macam itu cita-citanya nggak bisa kita samakan. Keragaman itulah tempat persatuan. Lantaran itu tidak dapat kita melayani semua kesukaannya. Dan melayani segala keinginannya. Maka yang berlaku di sini kehendak Allah. Kalau manusia tidak bisa gitu. Kita contohkan misalnya ya. Kalau penjual es maunya panas ya. Penjual es ya. Maunya panas tuh. Tapi orang yang menggarap sawahnya mau tanam padi maunya apa? Hujan gitu kan. Kan bertentangan doanya. Yang petani hujan, dagang bakso hujan, dagang es nanti dulu. Kayaknya Allah mengatakan begini, kamu punya kehendak, saya punya kehendak, tapi yang berlaku kehendak saya bukan kehendakmu.
Kalau kayak manusia dituruti sama Allah kan mana mau diselesaikan itu. Sama dengan ingin kita semua orang supaya baik sama kita, tidak bisa itu. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Maunya suka semua tidak bisa, benci semua tidak bisa. Orang Arab mengatakan likulli sakit lakit katanya. Setiap yang jatuh pasti ada pemumutnya gitu. Misalnya kotoran, itu kita bilang jijik kan, najis lagi. Tapi ada yang memumutnya, ayam dengan betok. Lalu ayam siapa yang memakannya? Kalau betok siapa yang makannya? Nah itu, makanya jangan dicela orang itu. Karena ada yang baik dan ada yang buruk. Ada jahat, ada buruk. Maka Allah menyiapkan dua, ada surga, ada neraka. Insya yu'min, insya faliyut kafur, kata Allah, firman Allah. Kalau mau beriman silahkan, kalau mau kafir silahkan. Tapi kalau beriman, saya bawa ke surga. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa mau berbuat jahat silahkan, sudah disiapkan tempatnya di neraka, tinggal pilih-pilih aja kan. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah itu tergantung kalau pujian dan tercela itu, tergantung orangnya. Kalau dia cinta sama orang, itu pasti kelihatan baiknya. Tapi kalau dia benci walaupun itu baik, pasti jeleknya kelihatan itu. Betul pendana? Misalnya kalau pacarmu itu tidak ada yang jelek, semua. Ada yang batok tuh solongkat. Ini penyanyi mongkat bimbi, mongkat merdu, mongkat koma irama ini. Karena dia cinta. Amun tercinta dia dengan nabi yang itu kan kalau ketujur main. Lalu tergedak dak pelala manok melihat tertendang. Ada yang cocok dengan petunjuk agama dan ada yang bertentangan. Walaupun namanya Islam itu, kadang-kadang kesukaannya melanggar daripada ajaran agama. Malah kita dilarang itu mentaati dan menuruti segala kemauan orang. Kita dilarang itu. Maunya begini kita turuti, maunya begini kita turuti. Itu salah itu. Diajak sama orang yang suka minum minuman keras, mau. Itu kan namanya berteman itu. Tidak boleh. Makanya yang akan mempelitar kita itu untuk memberikan penilaian bagi itu agama, ajaran agama kita, terutama agama Islam. Bukan akal kita. Kalau akal kita itu kadang-kadang yang bertentangan dengan agama dikatakan benar kan? Contoh, saya berikan contoh begini. Misalnya kita naik sepeda motor gitu, tidak bawa SIM dan tidak bawa PPKB namanya, PPKB ya. Saya tidak pernah naik itu, cuma dijangkau aja. STNK, atau bawa apalagi SIM itu kan? Tidak bawa SIM dan bawa STNK. Terus ada razia di jalan. Pak polisi bilang, ya kalau bapak jalan saja. Kamu bilang apa? Wah ini polisinya hebat. Dia katakan polisi itu hebat. Padahal itu sudah bertentangan dengan hukum. Tapi akal mengatakan wah dia hebat. Kan itu. Padahal hukum mengatakan tidak boleh itu. Nah ini anak-anak. Jadi yang mengatakan benar yang tidak itu hukum. Hukum yang telah diciptakan oleh Allah.
susah kita kalau kemauan manusia kita turut. Atau manusia mengikuti kemauan hawa nafsunya, bahaya itu. Tidak dibimbing oleh akalnya, tidak dibimbing oleh malaikat. Nah, ini dalilnya dalam Al-Quran itu surat Al-An'am ayat 116 itu yang melarang kita mentaati atau menuruti segala kemauan orang. Itu dalilnya di dalam surat Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa an tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Wa in tuti' aktsara man fil ardi, dan jika engkau ikuti pada kebanyakan orang yang ada di bumi, apa akibatnya? Yudilluka an sabilillah, tentu mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, karena mereka tidak menuruti melainkan sangkaan saja, zanna, wa inhum illa yakhrusun, dan mereka itu tidak lain melainkan berdusta. Ini kalau kita ikuti manusia. Kita boleh mengikuti manusia kalau itu berdasar kebenaran hukum yang telah diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, maka dalam hal ini sebaiknya kita mengikuti petunjuk Allah dan tuntunan Rasulnya. Kita ikuti petunjuk Allah dan tuntunan Rasulnya. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, tambah lagi dengan mengikuti ijma' dan qiyas. Karena ijma' itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Qiyas itu juga tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mendasari hukum itu dengan 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi pokok hukum itu cuma 2, yaitu Quran dan hadis. Kalau tidak ada di Quran, kembali ke hadis. Kalau tidak ada hadis, mari kita lewati Ijma'. Kalau tidak ada Ijma', mari kita lewati Qiyas. Kalau tidak diikuti ijma' qiyas ini juga berat juga kan. Apalagi sekarang sedang orang membicarakan mengenai tentang bagaimana hukumnya kalau kita kawin lewat online, video call. Kan itu mau cari di Quran maupun di hadis tidak ada video call itu. Tapi itu kenyataan, waqiah, kejadian sekarang itu. Terus ada zaman Covid sekarang ini. Boleh enggak berjamaah secara daring kan? Belajar saja secara daring. Berjamaahnya di rumah saja, imamnya di mana, itu di sekolahan atau di mana. Sampai begitu orang mau menggali tentang hukum sekarang. Bahkan ada itu, saya dengar itu belum bisa dipecahkan itu. Kan kalau nanam orang seperti menghadap kiblat katanya. Kita bor saja kuburnya katanya. Lalu kita hadapkan kiblat, boleh enggak katanya. Itu hal-hal baru yang perlu dipikirkan itu. Mana ada Facebook? Baru-baru kan ada Facebook. Kalau enggak pakai qiyas, enggak pakai ijma', bagaimana kita nanti? Sampai hari kiamat cari di Al-Quran, Facebook tidak ada. Atau di dalam hadis. Honda aja di zaman Nabi tidak ada itu. Banyak orang kadang bilang, kalau tidak dicontohkan sama Nabi, tidak boleh, itu bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalah finnar. Itu aja dia pakai. Pakai YouTube saja tidak ada itu. Tidak ada YouTube di zaman Nabi.
atau mic gitu. Pakai mic tidak ada itu. Nah, itulah pentingnya hukum. Kita kias yaitu boleh enggak orang itu pakai kawin dengan pakai online? Kita carikan dalilnya, kita kiaskan dia. Oleh karena itu maka dalam hal ini sebaiknya kita mengikuti petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah tetapi tidak disukai oleh manusia, ada itu. Petunjuk Allah Rasulullah ada itu. Kadang-kadang manusia tidak suka. Mencuri itu boleh ya? Boleh mencuri? Tidak boleh. Tapi banyak orang mencuri. Hah? Berarti dia tidak suka kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya kan? Rentenir boleh enggak rentenir dalam Islam? Tidak boleh, riba itu kan? Tapi banyak orang rentenir apa enggak? Banyak itu. Berarti dia tidak setuju dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tahu nama rentenir? Meminjamkan uang, ada anak jarinya, ada keturunannya. Itu tidak menjadi kerugian bagi apa-apa bagi kita. Seandainya ada orang itu tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak menyukai petunjuk Rasul itu, tapi dia sendiri tidak suka sebagai manusia, tidak ada menjadi kerugian apa-apa bagi kita. Karena Allah tetap membela kita dari gangguan manusia. Qulil haqqa walau kana murra, katakan yang benar itu walaupun dia apa? Yang rugi kalau kita menuruti kehendak manusia. Tuh. Maunya ini ikuti, maunya ini ikuti. Tetapi Allah tidak menyukainya. Apalagi dimurkainya. Niscaya celakalah kita. Karena Allah akan cabut pertolongannya dari kita. Lebih jauh perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Manil tamasa ridallah bisakhtin nas kafahullahu natan nas wa manil tamasa ridallah nas bisukhtillah wakalahu ilan nas. Rawatun Mudi. Manil tamasa ridallah bisukhtin nas, barang siapa menuntut keredaan Allah dengan mendapat kemurkaan manusia. Dia cari keredaan Allah, tapi manusia tidak menyukainya. Kadang-kadang dengan ngebang di subuh, yang rumun dibanding semua saran dengan taat. Kadang itu perintah agama. Manil tamasa ridallah bisukhtin nas, barang siapa menuntut keredaan Allah dengan mendapat kemurkaan manusia, dia dapat apa? Kafallahu mu'natan nas, niscaya Allah pelihara dia dari berkeperluan kepada manusia. Halullah dengan dendaman sepenting Allah dendaman itu, kita akan dipelihara oleh Allah. Sebaliknya, wa manil tamasa ridon nas bisukhtillah wa kallahu ilan nas, dan barang siapa yang menuntut keredaan manusia dengan melakukan kemurkaan Allah, niscaya Allah tinggalkan dia kepada manusia. Ini banyak contohnya anak-anak. Lalu kadang-kadang ada perintah agama yang memerintah kita, dia takut le bos nih. Tebal ni le bos kan yang dia kesusul ni mana. Non terpecah kalau pihak ada. Takut PHK. Ini dia mencari redaan manusia di dalam murka Allah. Salah ngene. Lalu berkawan di
dengan non muslim kan. Kita kira berjilbab. Oh, kalau pakai jilbab saya tidak bisa terima, aku pecat kamu. Ini kira-kira pilihannya mana? Bekerja atau berjilbab menutup aurat? Nah itu. Ya maksudnya Allah tidak berikan pertolongan kepadanya. Kalau orang itu mencari ridha manusia tapi Allah tidak ridha kepadanya, artinya Allah tidak akan menolong dia. Karena dia tidak menolong Allah, makanya dia tidak ditolong oleh Allah. Oleh karena itu turutlah petunjuk Allah dan Rasulnya dalam perkara menjalankan adab kepada manusia. Niscaya Allah menolongnya. Jadi apa petunjuk Allah dan apa petunjuk Rasul? Bagaimana cara kita beradab dengan sesama manusia? Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Tadi ya buat dulu ya jam 11:30 lebih. Kita beralih kepada yang kedua ya. Itu yang pertama. Beradab dengan perkataan dan perbuatan. Bagaimana cara kita beradab berkata, bagaimana kita beradab berbuat. Nah sekarang ini banyak sekali itu. Ngomongnya sasar ngomong aja itu. Tapi dia tidak perhitungkan itu apakah baik omongannya apa enggak. Kan di hadis mengatakan maka yu'minu billahi fal khairan auliyas. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa lebih baik diam gitu. Apakah ini bahaya apa tidak? Jangan dia mentang-mentang pernah dengar itu. Tidak semua apa yang kita dengar itu yang bisa disampaikan kepada orang lain. Kita peliter dia mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, maka menurut adab dalam Islam tentang bergaul dengan manusia itu dapat dilakukan dengan perkataan dan dengan perbuatan. Jadi dengan dua kita bergaul, dengan perkataan, dengan perbuatan. Tuh. Kita bisa jadi pegawai karena mulut kita bicara kan. Kita bisa diterima karena kita memang kita bisa bekerja gitu. Jangan mulutnya pandai tapi pekerjaannya tidak pandai. Jadi pergaulan kita dengan dua, dengan perkataan dan perbuatan. Kadang orang pandai bicara tapi bekerja tidak bisa. Maka saya sering istilahkan itu, jangan jadi pengkelar mobil ya. Mari jadi supir. Supir itu banyak kerja, tidak ngomong. Tapi kalau pengkelar buatan itu banyak ngomong tapi tidak kemana-mana. Dia bilang Cakra peraya katanya. Sudah orang ke peraya, tapi dia tinggal di Cakra. Kalau supirnya tidak pernah ngomong dah. Tapi dua-duanya kita pakai, bicara kita pakai juga bekerja kita pakai. Adapun adab dengan perkataan seperti menyebut atau menjawab salam sejahtera yang diberikan kepadanya dengan salam sejahtera yang lebih baik atau yang sepertinya, dan seperti dilarang menyakiti manusia dengan perkataan yang keji dan kotor. Jangan menyakiti manusia dengan kata-kata yang tidak baik atau perkataan-kataan yang kotor, atau dengan kata-kata dusta yang mengandung bahaya bagi manusia. Dan adab kepada manusia dengan perbuatan seperti tidak boleh atau dilarang merampas hak orang lain. Kalau kita bukan ya kita yang punya, jangan diambil. Ngerti anak-anak pondok ya? Jangan buka lemari kawannya kalau tidak ada izin sama yang punya lemari. Ada yang begitu anak-anak? Ada yang dirusak lemari orang tuh, ambil apa yang ada di situ. Ya.
Termasuk pula ada bergaul dengan manusia, yaitu menolak kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang ada berbuat jahat sama kita, kita berbuat baik kepada dia. Gitu. Nah ini agak susah nih. Kalau ada orang menzalimi kita, kasih dia uang gitu. Amenara sumpah, bingung misalnya sumpah si Said. Macam ada nyumpah. Alhamdulillah, habis sumpah kuno kubeng PKP 500. Bisa ndak begitu? Hah? Tema ketagihan ini. Ada mau KP. Jadi jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah. Atau lebih tegas membuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat. Orang berbuat kepada kita balas dengan kebaikan. Kadang begini anak-anak, misalnya kalau kain kita kena kencing, dicuci dengan apa? Dengan kencing. Hah? Bisa enggak dia suci kencing dicuci dengan kencing? Tidak bisa. Jadi kencing dibersihkan dengan air yang bersih gitu. Jadi kalau orang berbuat jahat kepada kita balas dengan kebaikan. Kecuali kalau kebaikan itu berbahaya baginya. Itu. Tetapi kalau ada maslahatnya di dalamnya, maka boleh dilakukan. Sebab yang demikian itu adalah sebagian daripada akhlak yang utama dan terpuji. Bahkan sikap demikian itu adalah tingkat sabar yang paling tinggi. Itu paling tinggi sabarnya itu. Yang jahat dibalas dengan kebaikan. Dan yang akan mendapat ganjaran kesenangan di akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah itu di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24 itu. Allah berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Itu firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 24. Walladzina sabaru wabtigau wajhi rabbih. Dan orang-orang sabar karena mengharapkan keredaan Tuhan mereka itu, bagaimana dia mendirikan dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka dengan tersembunyi, dengan terang, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Nah ini, jadi ditolak kebaikan dengan kejahatan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah gitu. Orang-orang seperti itu, mereka itu adalah bagi mereka balasan baik di akhirat, yaitu surga-surga kekal yang mereka akan masuk padanya bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan dari apa-apa mereka dan istri-istri mereka dan anak cucu mereka, sedangkan malaikat akan masuk ke tempat mereka dari tiap-tiap pintu sambil berkata, apa kata malaikat? Mudah-mudahan keselamatan atas kamu lantaran kesabaran kamu. Oleh itu alangkah baiknya balasan akhirat. Bima sabartum fa ni'ma uqbad. Nah ini, jadi di antara adab-adab bergaul dengan sesama muslim yaitu menggunakan kemegahan, menggunakan kekuasaan, menggunakan pengaruh dan sebagainya buat berkhidmat kepada kaum muslimin. Mungkin kita punya kemegahan, gunakan kemegahan kita tolong orang Islam, berkhidmat kepada orang Islam, punya kekuasaan, digunakan berkhidmat kepada kaum muslimin, punya pengaruh dan sebagainya, kita gunakan untuk berkhidmat kepada kaum muslimin. Jangan disia-siakan kebesarannya itu. Atau dihabiskannya dengan percuma atau dengan sia-sia. Sebab manusia itu akan ditanya perihal kebesarannya itu pada hari kiamat. Misalnya kita jadi pejabat, punya kemegahan, punya kekuasaan,
itu nanti akan ditanya pada hari kiamat. Apakah digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kaum muslimin dan kemanfaatannya, ataukah disia-siakannya? Begitu juga manusia akan ditanya perihal menggunakan harta kekayaannya. Misalnya kita punya kekayaan, apakah itu kekayaan yang diberikan oleh Allah karena itu sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muslim tidak boleh berlaku malas gitu, atau merasa hina dalam berkhidmat kepada kaum muslimin. Tahu nama berkhidmat anak-anak? Bertolongan. Dalam Al-Quran mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik dari golongan kaya atau dari golongan miskin, karena kekhidmatan itu biasa menimbulkan perasaan kasih mengasihi dan cinta mencintai dalam kalangan sesama muslim. Nah, inilah baru dua mungkin saya terangkan, insya Allah yang ketiga kan pada seterusnya, kita pada sesi yang berikutnya kita lanjutkan itu. Pak, sudah ya? Bisa dilanjutkan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma